Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Erik ya. Ini request dari Pak Farhan udah bergabung. Saya sapa dulu ada Pak Yugi, Pak Jepri, Pak Tio, lalu Pak Farhan dengan Bu Tanti. Kebetulan tadi ada yang request Euro USD di mana sebentar. Yaitu di sini. Oke. Pak Hanafi kayaknya nggak pernah ikut, lalu ada Pak Junar Kuswanto. Gimana bacanya? Yaitu di sini saya ada sharekan setup Euro USD kurang lebih seperti ini, lalu tampilannya yang saya perbesar yaitu Euro USD di time frame M15. Nampak ya teman-teman ini tampilannya. Oke, masih nampak ya. Sebentar saya cek kembali. Oke, ini yang di jam 5 sore ya. Jam 5 sore di per Euro USD di time frame M15. Saya analisakan yaitu ada kenaikan ya, mengejar ke high sebelumnya yaitu di atas garis merah ini ya. Lalu ini sebelum news ini udah liris ya, news setengah 9 udah liris, ini udah ke high sebelumnya atau garis merah. Jadi perannya analisa teknikal di dalam bisnis trading yaitu satu, memperbesar atau memilih sebuah probabilitas dalam market ya. Jadi contohnya ini di Euro USD, jadi dari peran yang ini analisanya teknikal kenapa, nanti saya jelaskan. Jadi sebuah proses ataupun sebuah langkah dalam mengambil keputusan apakah mau entry buy ataupun entry sell ataupun menunggu. Dan juga targetnya kemana. Jadi contoh yang ini yaitu ambil peluang buy di Euro USD untuk targetnya yaitu di garis merah atau high sebelumnya. Dan ini udah terjadi. Jadi sebenarnya trader itu sebenarnya nggak perlu menggunakan ilmu apa-apa, jadi cukup satu aja yang saya gunakan yaitu analisa teknikal. Walaupun fundamentalnya nanti malam ini adanya news ya, ini udah liris newsnya news USD. Jadi setidaknya di area garis merah ini udah jadi exit point. Jadi contohnya yang di ini langkah proses saya yaitu saya ambilnya intraday cukup di M15 ataupun dari H1 ke bawah. Saat itu lagi trennya di sini masih tren kenaikan ya. Masih tren kenaikan. Walaupun di sini di daily ada zona yang lumayan penting menurut saya. Di daily ada zona supply. Makanya ambil entryan buy-nya itu yaitu ke targetnya ke high sebelumnya. Ini adalah zona supply yang di sekitaran harga sebentar. Di sekitar harga 1.07200-an. Lalu di entryan di H1 ini masih tren kenaikan, saya langsung masuk aja di time frame M15, ininya saya hilangin. Lalu trennya masih struktur market ya, cerita tentang struktur market. Jadi basicnya yaitu struktur market aja. Jadi sebenarnya ini lagi tren kenaikan. Jadi dari struktur high low-nya ini adalah high, low, higher high. High yang ini lebih tinggi dari high sebelumnya dan juga koreksi membuat high low lalu membuat kenaikan lagi di sini. High yang ini lebih tinggi dari high sebelumnya yaitu di sini. Lalu ada koreksi ketahan di zona di sini adapun zonanya demand. Lalu di sini price action-nya ada bullish ya, ini ada bullish ketahan. Waktu itu market saat itu di sini ada reject ya, di sini di area sini ada reject, maka ada potensi mengejar kenaikan ke high sebelumnya yaitu di atas ini ataupun di garis merah. Nampak harga sempat ini udah menyentuh ke garis merah ini lalu melanjutkan penurunannya ataupun kembali turun ya. Jadi saat ini lagi tertahan di zona area mau disebut supply juga oke, ataupun mau disebut juga zona resistan juga oke. Tergantung teman-teman menggunakan teknik apa. Jadi sebenarnya analisa teknikal itu semuanya hampir sama. Jadi semuanya hanya untuk mengambil sebuah keputusan untuk probabilitas ataupun sebagai data dan juga konfirmasi tambahan sebelum entry di market. Jadi kebetulan ini Euro USD, jadi contohnya kalau ambil posisi long di sini, sebentar, adanya
long di sini, stop loss-nya ditentukan. Biasanya saya akan menentukan stop loss-nya ada berapa, TP-nya segini, kurang lebih seperti ini. Jadi ini artinya, jadi kalaupun kena ke garis merah, berarti ada potensi turun lebih dalam ke area demand di bawah sini. Jadi itu saja yang saya mau bahas. Sebenarnya pentingnya peran analisa teknikal itu apa? Jadi sebuah apa namanya konfirmasi tambahan. Tapi sebenarnya yang paling penting yang selama saya trading itu yaitu sebenarnya mindset trading. Mindset trading itu gimana kita mengambil ataupun mengikuti alur sebuah proses dalam analisa teknikal ataupun dalam keseharian trading. Jadi kadang-kala market itu lagi di atas ini, jadi kita lebih menunggu kapan mau entry, ketepatannya, keputusannya di waktu apa untuk entry dan juga gimana posisi berjalannya dan juga adanya spike seperti ini biasanya spike di sini yang di mana akan membuat ragu ya antara mau tutup ataupun close profit ataupun dibiarin. Oke, saya sapa lagi. Ini ada beberapa teman udah rame. Ada Pak Jo, Pak Torin, Pak Firman, Pak Mejral, Pak Arif, Pak Putra, Bu Tanti tadi udah. Lalu ini ILJJ ya. Jadi saya sebentar saya coba liatin yang saya ada share Australian Kanada gimana. Australian Kanada. Australian Kanada seperti tadi ada yang ditanyain ke saya ya. Sebentar. Ini kebetulan ada tampilan grupnya, ada tampilan baru dari Bu Randex ya, nanya tentang Australian Kanada ini. Saya coba liatin, Australian Kanada saya masih hold posisi sell. Kenapa saya masih sell? Trennya masih penurunan. Walaupun tadi siang ya, tadi sore nih, tadi malam, jam 7 malam barusan adanya penurunan. Lalu saat ini lagi ketahan ya, ketahan di area low sebelumnya ini adalah low di sekitar harga 0,91. Ya harga saat ini lagi kembali ke area sini. Ini ada zona supply kecil ya, kotak biru. Jadi masih bermain di sini. Jadi masih saya ekspektasi masih sampai ke low sebelumnya low yang berikutnya yaitu di harga 0,91. Nanti saya close parsial dan juga set BOP. Lalu kenapa saya agak close parsial di sini? Karena kalau saya close parsial saat ini masih dalam risk to reward 1:08 ya. Jadi belum termasuk dalam trading plan saya. Tetapi kalau di low sebelumnya yang berikutnya ini, maka ada potensi 1:1 lebih ya. Oke, saya ada lagi ya teman-teman yang mau bertanya. Ini ada Pak Andi sama bergabung, ada Pak Yasin juga sama bergabung. Gimana Pak Farhan yang tanya tentang analisa teknikal itu gimana kenapa saya bisa analisakan Euro USD ini untuk ambil peluang buy? Cukup jelas Pak Farhan? Silakan di unmute. Itu Pak, kalau misal ini kan ada apa namanya order block atau apa tuh resisten ya. Hmm. Ambilnya Order kalau block nggak di situ, resistance. tapi di atasnya itu. Sebentar. Order block resistance. Maksudnya yang ini yang ambil buy ya Pak ya? Iya. Yang di sini. Oh, Hmm. karena ini Pak, waktu itu harga udah sempat pelanjur berjalan Pak, segini Pak. Ini Gitu. kita kalau menggunakan Fibonacci ya, di sini tarik swing low ke swing high. Nah, masuk ke area golden retracement. Kalau di SMC kan di sini ya, ini adalah order block yang bullish ya, Iya. ataupun demand. Kalau saya ya lihatin di sini ada hidden base. Kenapa di sini ada hidden base? Ini mesti lihat di time frame lebih kecil lagi. Saya coba lihatin di time frame M1. Ini pivonya saya hapus dulu. Jadi sebenarnya kita trading itu nggak perlu memprediksi, tapi melihat apa yang terjadi. Nah di sini ini ada nampak ya nge-breakout lalu retest lagi. Jadi di sini ada zona yang lumayan bagus ya di 1.068 ya. Saya kembali lagi di time frame M15, lalu price action-nya tadi sebentar.
di sini Pak, yaitu yang ini Pak. Oh, gitu. Nah Pak, ini candle indecision, candle bullish, lalu di sini ini adalah struktur kecil ya, ini yang nge-breakout ya. Yang Hmm. nge-breakout yaitu yang di sini. Jadi kita kalau cerita struktur itu semua struktur market di TF kecil juga ada. Jadi ini nge-breakout, dia pullback kemari. Saya coba jalankan, ini pullback. Nah, nampak ya di sini lalu ada kenaikan lagi. Ini perbedaannya kalau entry di sini memang bisa kecilin ya, bisa kecilin stop loss-nya. Contohnya di sini tadi entry buy, stop loss-nya segini oke. TP-nya ya sampai intraday-nya yaitu di H1 gini aja. Tetapi ya itu ya rawan kembali ke area sini ya. Saya coba jalankan. Nah, ini nge-breakout lagi ya. Ini nge-breakout lagi, dia ada pullback, retest lagi. Kalau di TF rendah lagi harusnya ada nih. Jadi perbedaannya kalau saya kan part time ya. Part time trader ya saya nggak mungkin masuk di market itu di bawah M15. Ya M15 menurut saya udah cukup ini cukup rendah. Nah, ini langsung kena ke area sini lalu ada penurunan lagi gitu, Pak. Oh, gitu. Makasih, Pak. Iya, jadi sama-sama, Pak. Goal gimana? Coba saya liatin lagi di goal, saya ada posisi. Nah, goal lagi sideways ya, lagi sideways di area supply di harga ini, di harga 1915. Kayak semalam saya close lah, close aja udah cukup ya. Di area sini saya buy 191, saya udah tutup. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang lain mau bertanya? Ini sekitar udah 12 menitan. Di sini kalau mau entry sell menurut saya belum valid. Ini masih sideways, masih sideways. Jadi saya masih wait and see. Saya masih oke, udah berjalan nih Australia dan Kanada. Sebentar, sebentar. Ini sebentar. Ini TP saya bukan di sini, di 0.90500. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, ini ada Pak Rizky sama bergabung, Pak Randy juga sama bergabung. Pak Rizky sama Pak Randy yang baru bergabung mau bertanya, silakan. Sebelum saya akhiri, Pak Erik, ya silakan Pak. mohon diulang terkait breakout tadi, Pak. Oh, record tadi. Ini tadi yang tanya siapa ya? Pak Rizky ya? Pak Arif saya, Pak. Oh, Pak Arif. Ini tadi kan tentang Euro USD. Euro USD saya ambil analisa itu hanya contoh aja sih, contoh perannya sebuah analisa teknikal dalam bisnis trading ya. Jadi bisnis trading itu pasti ada namanya tentang probabilitas ya, tentang probabilitas. Jadi perannya analisa trading itu yaitu mengambil sebuah konfirmasi sebagai tambahan konfirmasi mencari entryan ataupun contohnya di market itu kan ada dua, entry buy berharap marketnya naik ataupun sell berharap harganya turun. Jadi contohnya di Euro USD ini analisanya saya buy yaitu mengharap harganya naik. Jadi waktu itu harga masih berjalan naik di area sini. Sebentar saya bukain dulu. Contohnya di sini, lalu di sini satu lagi. Sebentar bukan ini. Nah, yang ini. Ini ambil buy yaitu di jam 5. Saya nggak ambil buy, saya hanya analisa aja. Ambil analisa targetnya ke garis merah ataupun garis high sebelumnya atau garis merah. Lalu ini tadi di jam berapa nih? Jam 7 ya, jam 8 malam udah menyentuh ke high sebelumnya. Jadi sebenarnya ya itu, ini analisa teknikal yaitu proses sebagai konfirmasi tambahan aja. Konfirmasi tambahan ataupun sebagai keputusan final ya, keputusan terakhir untuk entryan. Contohnya di sini entryan buy, Pak.
Jadi secara struktur market aja ini pun lagi trennya kenaikan ya. Tren kenaikan, lalu di sini membuat high yang lebih tinggi, di sini high sebelumnya yang lebih tinggi, lalu nih high low, di sini membuat high, lalu koreksi lagi ke di sini area hidden demand ya. Ini kebetulan tadi Pak siapa tanya Pak Farhan ya, kenapa saya nggak mau tunggu sampai ke bawah sini kan gitu. Jadi ya saya lihatnya pas kebetulan di sini marketnya udah tertahan di balok biru, lalu di sini ada reject ya, di sini ya ada kemungkinan kenaikan kayak gitu aja sih simpelnya. Nanti saya sharekan kok recordnya yang ini Pak. Jadi bagi teman-teman yang telat bergabung nggak apa-apa, nanti saya bantu sharekan hasil record ini. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, ini udah 15-an menit, saya rasa udah cukup. Jadi kalau untuk yang trade goal tadi, goal saat ini masih sideways, apakah nanti malam akan melanjutkan kenaikannya, ataupun nge-breakout ya. Ini kalau mampu nge-breakout zona yang ini, maka ada potensi naik ke zona berikutnya yang seperti kemarin saya cerita, yaitu di area sini. Nah, tetapi kalau ketahan, ini ada zona supply ya, apakah ini ketahan ya mampu, berarti harga akan kembali koreksi dulu kemana, yaitu ke zona sebelumnya itu, yaitu di harga 1885 ataupun 1882 kayak gitu. Jadi nanti saya ini kalau mau entry sell, ini agak counter trend, jadi TP-nya dekat aja dulu. Jadi kalau mau incar buy, boleh tunggu agak ke bawah, tinggal markingan zona, nanti incar buy, yaitu target ke high sebelumnya ini, yaitu di harga 1910. Oke, sekian aja live streaming saya malam ini. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Ya.